Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 19 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita sampai pada hari ini yakni kitab Habakuk pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah semua itu menjadikan kami semakin kenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan dinyatakan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian kami. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerjakan setiap firman yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosea pasal yang kedua saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu dalam loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak menemukan jawaban Tuhan atas banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa saja tergoda untuk berputus asa, atau kita marah, mempersalahkan orang, atau mempersalahkan keadaan, atau juga bisa mempersalahkan diri sendiri, bahkan mempersalahkan Tuhan. Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan apa yang Tuhan akan nyatakan atau jawaban Tuhan atas setiap pertanyaan dalam sebuah pergumulan atau persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gambaran tentang tempat pengintaian atau menara jaga dan orang yang berjaga di dalamnya seringkali dinyatakan melalui para nabi. Itu adalah penggambaran dari sikap sabar dalam penantian atas tanggapan Tuhan Allah terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Keluhan Nabi Habakuk terhadap setiap persoalan dan pertanyaan mendapat jawaban dalam penantian yang penuh dengan kesabaran. Tuhan Allah menjawab bahwa sekalipun penghakiman Tuhan terlihat begitu lambat, hal itu pasti akan terjadi. Sekalipun Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda, tetapi penghukumannya atas Babel karena dosa-dosa mereka pasti akan terjadi seturut dengan waktu Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai yang kelima. Orang-orang Babel yang demikian angkuh karena berpikir bahwa kemenangan mereka atas bangsa-bangsa termasuk Yehuda adalah karena kegagahan mereka akan segera mendapatkan hukuman yang setimpal dari Tuhan. Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk bahwa orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan tulisan Habakuk ini juga dikutip oleh para rasul
termasuk Rasul Paulus, bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Itulah yang ditulis juga Habakuk di dalam ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mudah untuk bersabar dalam menghadapi persoalan atau pergumulan dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala kita terhadap Tuhan. Ketidakadilan membuat kita seringkali geram, bahkan sampai bersikap apatis terhadap hal-hal yang baik sekalipun. Dari teladan Nabi Habakuk kita dapat belajar bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan lambat atau kita harus menunggu, kita belajar untuk bersabar. Bersabarlah karena jawaban Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat, tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita bersabar, pasti Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk menyatakan apa yang kita pergumulkan, apa yang sedang dalam kehidupan kita pertanyakan di dalam diri kita. Penting untuk kita pahami dan selalu ingat bahwa Tuhan Allah membenci yang namanya dosa. Ia tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa umatnya. Karena itu bersabarlah dan tetap percaya bahwa orang yang benar akan hidup karena kepercayaannya itu. Orang benar akan hidup karena imannya. Dan orang benar diajarkan seperti Nabi Habakuk, belajar untuk menantikan waktu yang tepat dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan tentunya pergumulan itu kita menantikan apa yang Tuhan mau nyatakan. Mari kita belajar seperti Habakuk, tetap setia mengabdikan diri kepada Tuhan. Tetap setia melakukan apa yang diperintahkan walaupun pergumulan kita belum mendapatkan jawaban. Dan percayalah, Tuhan melihat setiap anak-anaknya yang dengan tekun dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun pergumulan itu belum terjawab, dengan iman ya kita meyakini bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan, dan penyataan dari Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kita menjadi goyah, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Setiap persoalan tantangan hidup, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah, tangan kuasa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya untuk menyatakan yang baik dalam setiap kehidupan umatnya. Dan bertobatlah ketika kita juga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Segeralah kita datang pada Tuhan, mohon pengampunan, sehingga ketika kita berbalik pada Tuhan dan terus melakukan apa yang dikehendakinya, Tuhan berkenan dan akan menyatakan yang baik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami yang boleh disebut anak-anakmu berlaku benar, karena orang benar hidup karena imannya. Iman kepada Tuhan yang berkuasa. Iman yang beriman kepada Kristus sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup kami dan mengatur hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.